Bus antar kota antar provinsi dengan trayek Madura menuju Jakarta ludes terbakar di jalan tol Jombang Mojokerto, tepatnya di kilometer 685 pada Senin malam. Inilah saat kobaran api membakar hebat bus Gunung Arta di tol Jombang Mojokerto, tepatnya di desa Mojokrapak, kecamatan Tembelang, Jombang. Tugas terus menyemprotkan air ke titik api, namun karena besarnya kobaran api membuat seluruh bagian bus ludes total. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena sebelum api membesar, seluruh penumpang bus yang berjumlah 32 orang ini menyelamatkan diri. Namun seluruh penumpang atau bawaan penumpang ini justru ludes terbakar. Menurut sang supir, api berasal dari bagian mesin di belakang bus. Dirinya langsung menghentikan bus dan meminta seluruh penumpang untuk keluar. Walau sudah berusaha dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan, namun ternyata api ini tetap berkobar dan membakar seluruh badan bus. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik satu rumah di pemukiman padat penduduk di Tanah Seral, Tambora, Jakarta Barat ludes dilalap si Jago Merah. Kepulan asap hitam membumbung ke udara dari salah satu rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Tanah Seral, Tambora, Jakarta Barat pada Senin petang. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran berupaya melokalisir api agar tidak menjalar ke rumah lain. Diketahui api pertama kali muncul dari lantai 1 bangunan rumah hingga merambat ke bagian lantai 2 yang terbuat dari kayu. Belum diketahui penyebab pasti dari peristiwa kebakaran, namun dugaan awal berasal dari hubungan pendek listrik yang ada di dalam rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api berhasil dipadamkan setelah menelan waktu 1 jam lamanya ya, dan 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kalau melihat posisi rumahnya memang agak berdempetan ya. Ya, rumah bisa dikatakan kawasan padat begitu ya. Iya, sulit juga untuk petugas damkar untuk segera menjangkau titik api. Iya. Karena mungkin lokasi juga yang cukup rapat dan juga biasanya warga yang juga ikut ingin membantu juga ya. Membantu dan juga terkadang memvideokan ya, Via. Nah, itu dia. Ya, jadi ini memang urusan yang harus saling membantu lah gitu. Bahu-membahu. Itu saya mau cari kata itu sebetulnya tadi. Kita sama pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi Rati dan juga Rivi hadir. Jumpa lagi dengan Rati di sini. Ya, umurnya ketakar berarti ya. Kepala berapa? Gak usah disebutkan di layar kaca. Hari ini kita masih menyoroti mengenai kemarin putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Sudah dicabut status tersangka, sudah juga kembali kepada kepelukan orang tua. Tapi apakah ini akan benar-benar bebas? Atau justru nantinya masih bisa begitu pihak kepolisian keluar sprindik baru begitu? Sprindik baru, menetapkan tersangka baru. Terus nasibnya kasus Vina ini akan seperti apa? Loh, nasib kasus Vina ini ya sebagaimana mestinya, Ti. Artinya kan ini kan hanya mungkin pembatalan status tersangka terhadap Peggy Setiawan. Artinya kan mungkin pelakunya adalah Peggy Peron misalnya. Ya kan gitu. Berarti harus ada ditemukan lagi tersangka baru. Nah, 3 DPO yang ada sama di sidang putusan pengadilan di dunia ini ada berapa banyak sih nama Kamarati? Iya kan? Arif Adil. Kalau di mata saya cuma satu yang menjadi partner saya, cuma kamu, Ti. Kita bahas selengkapnya nanti di sesi dialog, tapi kita hadirkan dulu ya, Vi, informasi lain. Ini informasi diduga korsleting listrik. Sebuah pabrik garmen di Boyolali, Jawa Tengah terbakar. Sejumlah karyawan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Kebakaran bermula saat api muncul dari gudang pengepakan barang pabrik garmen di teras Boyolali pada Senin siang. Akibat kejadian tersebut, sejumlah karyawan panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Bahkan ada yang mengalami sesak nafas dan dilarikan ke rumah sakit. 10 unit damkar dari Soloraya ini juga dibantu 1 unit water cannon dari Polres Boyolali dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan pendek listrik. Nah, kalau itu tadi kita melihat bahu-membahu ya. Nampaknya barang-barang yang ada di dalam pabrik mencoba dikeluarkan oleh karyawan. Kita tinggalkan informasi tersebut. Ini ada informasi Polda Sumatera Utara akhirnya menangkap 2 pelaku pembakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara. Dan dari hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian, kedua pelaku inisial R dan Y adalah eksekutor dari peristiwa kebakaran tersebut. Artinya
adalah pelaku pembakarannya ya, begitu ya? Ya. Salah seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan oleh timah panas karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap, sehingga polisi pun harus melakukan tindakan tegas dan terukur. Ya. Saat beraksi memang, Vi, para pelaku ini menyiram pertalite bercampur solar ke bagian depan rumah dan samping kamar korban. Hal ini diketahui setelah ditemukan adanya 2 botol bekas minuman yang sudah kosong bersisa cairan dari campuran pertalite dengan solar yang berjarak kurang lebih 30 meter dari lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku ini terlihat berboncengan mengendarai sepeda motor berkeliling di rumah korban untuk survei dan juga cek lokasi, dan petugas juga menemukan selimut dan juga sepuh milik pelaku yang dipakai oleh pelaku saat kejadian. Ya, ini beredar video viral di media sosial. Seekor orangutan berukuran besar ini masuk ke permukiman warga di Kalimantan Timur. Dalam rekaman video yang direkam oleh warga, hewan endemik Kalimantan ini tengah mencari makanan di sebuah pohon tepan di depan rumah warga yang diduga berada di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kejadian itu direkam langsung oleh salah satu warga yang juga melintas, tepatnya melintasi lokasi tersebut, dan saat dikonfirmasi ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Timur Samarinda membenarkan adanya video viral tersebut. Pihaknya telah menurunkan tim rescue untuk menelusuri keberadaan orangutan serta menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengganggu dan memberi makan jika orangutan tersebut kembali ke pemukiman warga. Agak-agak takjub mungkin kalau saya yang berada di lokasi melihat sosok orangutan, tapi ukurannya setinggi rumah saya gitu Besar misalnya. banget gitu ya. Nah, biasanya ya, kita ngeliat sosok orangutan ini kan ya di kan kecil-kecil gitu, Marga Satwa lucu-lucu gitu ya, kan? lucu-lucu ya. Itu jangan sampai tuh orangutan ngasih kita pisang loh. Loh, kebalik. Nah, itu ya kan. Oke pemirsa, ini ada seorang pria dan wanita yang diduga sepasang kekasih di Palembang, Sumatera Selatan terekam oleh kamera pengawas atau CCTV saat mencuri motor milik warga. Kamera pengawas di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang ternyata dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Dalam rekaman ini, pelaku pria masuk ke halaman rumah korban, sedangkan pelaku wanita bertugas mengamati atau mengawasi situasi di sekitar. Setelah pelaku pria ini berhasil mengambil motor, keduanya lalu kabur meninggalkan lokasi. Berdasarkan laporan dari korban dan juga rekaman CCTV, polisi menggelar olah TKP serta memburu pelaku yang diduga ini sepasang kekasih. Dugaannya sepasang kekasih ya? Ya. Belum tentu juga kali Ti, kalau misalnya laki dan perempuan terus langsung kekasih. Iya kan? Ya. Ini hasil apa ya, asumsi Khawatir kita nih, ya. mau komentar khawatir nih. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Tadi sudah kita hadirkan serangkaian informasi untuk membuka pagi hari ini. Ya. Kita nanti hadirkan juga update terkait di Gorontalo ya, Vi. 12 dikabarkan meninggal dunia dan sudah ditemukan ada 48 ya. Masih dinyatakan hilang ya. Seperti apa kita akan update saat lagi. Evakuasi korban longsor di lokasi tambang di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo ini terus dilakukan secara intensif oleh tim SAR gabungan. Bahkan hingga Senin sore kemarin, korban berhasil dievakuasi sekitar 30 orang ya. Bahkan 12 diantaranya meninggal dunia dan 10 orang lainnya selamat. Proses terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di lokasi bencana longsor yang berada di tambang emas tradisional. Ini memang proses evakuasi tidaklah mudah. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan. Kondisi curah hujan yang masih cukup intens gitu ya di lokasi. Dan medan juga yang cukup mungkin perlu mendapatkan perhatian atau kehati-hatian. Mengingat jangan sampai juga tim SAR gabungan yang berusaha mencari korban justru juga ikut menjadi korban juga di lokasi begitu. Dan juga Rati, kendala juga untuk menjangkau lokasi karena informasinya itu di posko SAR sendiri dengan jarak ke lokasi bencana ini cukup sampai jauh. Puluhan kilometer begitu karena memang
harus berputar agak jauh mengingat sejumlah infrastrukturnya juga seperti jembatan dan lain sebagainya itu rusak, Ti. Rusak ya, ini yang agak menyulitkan juga oleh tim gabungan. Kita akan bergabung bersama Bapak Ida Bagus Ngurah Asrama, ya ini Kasih Ops Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bagus. Pak Bagus, kita mau mengupdate bagaimana untuk data-data dari korban sendiri, berapa banyak yang sudah berhasil dievakuasi, korban selamat maupun korban meninggal dunia, Pak Bagus. Ya, selamat pagi Bu Ratih, Pak Ari. Jadi dapat kami laporkan untuk kegiatan evakuasi hari kedua kemarin, hari Senin, itu korban yang selamat berhasil kami evakuasi itu ada 39 orang, terus yang meninggal dunia ada 3, dan laporan yang masuk itu dalam pencarian ada 31 orang. Jadi kemarin hari kedua totalnya ada 64 dan total keseluruhan dari hari pertama dan hari kedua itu sudah mencapai 108 orang. Oke, 108 orang artinya masih ada yang saat ini terus diupayakan pencarian, Pak. Berapa mungkin bisa dikatakan mungkin data sementara yang masih hilang atau belum ditemukan? Ya, betul sekali untuk data yang masih masuk di dalam data pencarian itu ada 31 orang untuk hari ini. Baik, Pak Bagus, kalau melihat pencarian korban terus dilakukan, apa yang menjadi kendala sejauh ini proses pencarian korban dan pada hari ini akan dilakukan pencarian di titik mana, Pak Bagus? Untuk kendala yang kami hadapi itu pertama adalah cuaca. Karena cuaca di sini relatif hujan, pagi hari ini sudah mulai hujan dan juga jarak dari posko menuju titik lokasi kejadian itu sekitar 23 km. Terus untuk rencana pencarian hari ini, jadi kami tetap melaksanakan penyisiran di tibor-tibor yang terdampak. Jadi personil yang diberangkatkan kemarin itu sudah berada di sana untuk melakukan pencarian hari ini. Pak Bagus, kalau untuk lokasi pencarian sendiri, ini medannya seperti apa sih, Pak? Kalau untuk medannya, ini medan perbukitan, jadi karena longsor, jadi posisi korban itu berada di bawah dari perbukitan. Jadi untuk lokasi yang sangat sulit untuk dijangkau. Oke, Pak Bagus, ini tambang istilahnya tambang emasnya ini tambang emas masyarakat gitu ya, Pak ya? Atau tradisional ya, Pak? Artinya tidak menggunakan alat-alat canggih atau alat-alat bantu ya? yang bagus begitu ya? Ya, ini adalah tambang masyarakat, jadi memang tidak ada alat berat ke sana. Kami pun kesulitan untuk mengirimkan alat berat ke sana untuk melakukan proses evakuasi. Pak, dari sekian banyak yang sudah ditemukan yang kondisinya ini tewas atau meninggal dunia begitu ya Pak, termasuk juga ada 31 lainnya yang masih terus dilakukan pencarian. Ini kira-kira jasad mereka ini atau posisi mereka ini ada di mana ya Pak? Artinya apakah tambang ini konteksnya itu dia masuk atau menggali atau hanya di bagian permukaan saja begitu Pak? Ya, untuk proses evakuasi dari kemarin kami hanya di atas, jadi karena longsoran ya. Jadi longsoran evakuasi itu korban berada di atas dan kemarin juga kami mengevakuasi bahwa korban ada di sungai satu. Oke. Untuk wilayah pertambangannya sendiri sebenarnya cukup luas nggak sih Pak? Untuk wilayah itu ada beberapa titik yang menjadi tempat pertambangan dan ada di titik-titik tertentu yang mengalami longsor. Jadi tidak keseluruhan titik tersebut. Titik ini yang memangnya biasa digunakan masyarakat untuk aktivitas pertambangan atau justru ada aktivitas lain yang dilakukan juga di sana biasanya Pak? Untuk informasi yang kami dapat untuk sementara itu memang aktivitas pertambangan. Kalau aktivitas lain mungkin kami belum dapat update karena di sana paling
masyarakat yang berjualan di sekitar tambang. Pak, probabilitas mungkin Pak, para korban 31 orang lainnya ini bisa ditemukan atau saat ini dalam kondisi hidup Pak? Untuk yang posisi masih hidup, itu kami masih mendata karena mungkin ada para penambang yang di atas yang masih bertahan, yang belum bisa turun sampai saat ini. Kami masih mendata, kami akan mencocokkan antara data yang dilaporkan sama data yang berhasil dievakuasi. Alhamdulillah kalau gitu Pak, artinya teman-teman SAR gabungan ini, Pak Bagus, mengetahui atau mendapati informasi bahwa masih ada masyarakat yang kondisinya sehat begitu ya Pak ya, dan saat ini menunggu untuk proses evakuasi begitu ya Pak? Siap. Untuk informasi yang kami dapatkan dari atas, memang ada beberapa korban yang masih selamat dan akan segera dievakuasi. Apakah proses evakuasi bisa dilakukan melalui udara begitu Pak? Kami akan mencoba untuk memetakan apakah evakuasi bisa dilakukan karena cuaca di sini seringkali hujan dan berkabut. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ida Bagus Ngurah Asrama. Selamat bertugas, Pak. Semoga selamat. Proses evakuasinya berjalan dengan lancar dan juga bisa menemukan korban hilang 31 lainnya yang masih juga terus dilakukan upaya pencarian. Terima kasih Pak Bagus dan juga jajaran tim SAR Terima gabungan. kasih. Ya, itu tadi ya, kita sama-sama doakan agar saudara-saudara kita yang berada di Bonewolango, di tambang emas masyarakat ini, kondisinya saat ini masih dalam kondisi yang sehat Amin. walafiat, selamat, Ya, amin. dan proses evakuasi terhadap mereka pun juga bisa segera dipercepat dilakukan begitu ya. Baik, harapannya seperti itu Vivi ya. Kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait ini sudah jelas begitu ya, status dari Peggy Setiawan sudah tidak lagi menjadi tersangka. Namun bagaimana nasib dari kelanjutan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon, kita akan hadirkan selengkapnya sesaat lagi. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan. Senin 8 Juli 2024 menjadi hari yang bersejarah untuk Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat memutuskan Peggy Setiawan bebas. Ini karena pihak Polda Jawa Barat selaku pihak termohon dianggap tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menjadikan Peggy sebagai tersangka. Tak hanya itu, status DPO Peggy juga dianggap tidak sah secara hukum. Pihak kepolisian dan penyidik Polda Jawa Barat menerima dan akan mematuhi keputusan persidangan dan menjalankan segala putusan hakim dalam sidang pra-peradilan Peggy. Tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau ngasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Sehat. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-harian paling tidur, makan tidur gitu aja. Makan tidur gitu loh. Sehat, alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Ibu mohon terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak, saya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Siap. Ya, buat netizen terima kasih banyak karena telah mensupport saya, telah mendukung saya dan telah mengasih
seluruhnya buat saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dan buat seluruh PH. Siap. Setelah ini mau pulang terus mau istirahat terus lanjut kerja insyaallah. Ya. Dan buat saya mengucapkan seluruh terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya yang sudah membela saya, yang sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya, dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT bisa membalas semua perbuatan mereka. Allahu Akbar. Oke, kita buka ya, Tolong buka jalan ya, buka jalan. Tolong buka jalan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi putusan pra-peradilan yang mengabulkan gugatan Peggy Setiawan. Polri menghormati putusan hakim dan masih akan mendalami putusan tersebut untuk mengambil langkah selanjutnya. Bagaimana tanggapannya Pak? PN Bandung putusan Peggy di pra-peradilannya dikabulkan, gimana Pak? Ya, tentunya kan kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kapitumasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan atau tembusan dari putusan tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak kalau? Ya, tentunya itu akan didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah sama-sama melihat Peggy Setiawan sudah lepas dari status tersangkanya, tapi apakah mungkin nantinya Peggy Setiawan masih bisa lekatkan status tersangka setelah pihak kepolisian mengumpulkan sejumlah bukti, membuat sprindik baru, dan lantas bagaimana ini penanganan kasus dari kematian Vina dan juga Eki di tahun 2016. Kita akan berbincang lebih dalam dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat pagi Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri yang sudah hadir pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Arianto. Kemudian juga ada Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Reza dulu deh. Mas Reza, kalau mencermati ini banyak pertanyaan publik, apakah memang benar-benar akan bebas? Kemudian lantas kemana alurnya nanti penanganan kasus dari kematian Vina dan juga Eki? Kalau saya sejak awal memang mendorong teman-teman di kepolisian, khususnya Polda Jabar, untuk tidak mencari-cari DPO. Mau 3 orang, mau 4 orang, menurut saya itu bukan suatu hal yang diprioritaskan. Tapi kan di putusan pengadilan ada 3 DPO. Berarti kita harus memilih kan? Kalau saya memilih untuk kembali ke titik hulu. Karena menurut saya penegakan hukum pada tahun 2016 pun terindikasi kuat bermasalah. Toh Pernyataan Pak Kapolri. Nah betul, ini yang saya tunjuk. Pak Kapolri pun sudah memberikan testimoni bahwa kerja penegakan hukum atau pengungkapan kasus pada tahun 2016 tampaknya tidak begitu disiplin terkait dengan azas-azas saintifik. Karena itu, lakukan eksaminasi ke hulu untuk melakukan review seberapa jauh kerja saintifik itu sudah atau belum dilaksanakan secara optimal. Dan boleh jadi di situ justru akan ditemukan alat bukti baru atau novum. Betapa indahnya menurut saya ketika peninjauan kembali yang berpotensi mengubah 180 derajat nasib para terpidana justru bermula dari alat bukti baru yang ditemukan oleh Polri sendiri. Ketimbang menunggu para terpidana berkerut dahi, berpeluh-peluh, mencari alat bukti susahnya luar biasa, Polri yang justru dengan kebesaran jiwanya menemukan alat bukti itu. Lalu mendorong ke PK. Itu yang menurut saya... Melalui mekanisme ekshumasi tadi yang Mas Reza sampaikan. Kerja saintifik menurut saya selama ini dalam perbincangan di TV1 saya meninjau ada 3 persoalan. Sperma yang tidak diuji DNA, hasil otopsi, kemudian rekaman CCTV yang tidak dibuka. Tapi hari-hari belakangan ini muncul pemikiran saya tentang betapa pentingnya pihak Polda Jabar buka-bukaan tentang bukti komunikasi elektronik para pihak pada malam itu. Dasar berpikirnya begini, ini kan dibingkai sebagai pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana, apalagi dilakukan secara berkelompok begitu, pasti ada komunikasi. Komunikasi. Nah silakan buka gawai para terpidana pada waktu itu, untuk mengecek ada atau tidak sesungguhnya komunikasi antara mereka terkait dengan pembunuhan berencana. Termasuk gawai korban juga mungkin ya? Betul, tepat. Saya bayangkan almarhumah Vina dan almarhum Eki ini sebagai potret remaja yang ceria,
sehat, aktif bersosialisasi, termasuk berteman via gawai. Buka handphone mereka untuk mengetahui apa, maksud saya tentang apa, antara siapa dengan siapa, dan jam berapa. Komunikasi itu dilakukan oleh para korban. Perkiraan saya, kalau Polda Jabar atau Mabes Polri mau membuka bukti komunikasi elektronik itu, simpulan kita tentang kasus Cirebon tampaknya akan berbalik 180 derajat. Firasat saya mengatakan bukti elektronik itu sudah ada, sangat rinci, tapi disimpan di mana itu yang harus dicari. Kenapa disimpan? Saya tidak tahu. Pertanyaan yang sama, kenapa CCTV tidak dibuka? Kenapa sperma tidak diuji DNA? Kenapa hasil otopsi justru menjadi perdebatan dikaitkan dengan pemeriksaan oleh dokter umum sebelumnya? Inilah bukti-bukti saintifik yang sampai sekarang justru mengundang tanda tanya. Kenapa tidak dibuka? Mau ditanya ke Pak Arianto tadi juga, Bu Yanto mungkin tahu nggak sih Pak ya gitu? Tahu dong. Oh, kalau itu dijawab Pak. Kalau itu dijawab Pak. Kalau itu dijawab Pak. Silakan Pak Arianto. Baik, kalau dari pandangan saya ya, apa yang kira-kira mau dikerjakan oleh polisi kan ini? Saya perkiraannya ada ini, tergantung daripada nanti putusan PK. Sepanjang itu putusan PK belum ada, pasti polisi akan berpatokan kepada putusan hukum yang dulu. Itu menjadi PR daripada polisi. Kecuali kalau nanti kemudian ini kan menang apa? Prapit ini kan hanya menggagalkan si Peggy ini sebagai tersangka. Dari kebiasaan yang dulu-dulu itu. Penyidik itu biasanya menggampangkan itu. Nah, kita kan cuma kurang formil. Kita lengkapi lagi, kemudian kita sidik lagi. Itu bisa. Jadi sering kemungkinan terjadi pihak kayak kepolisian gitu. akan melakukan hal yang Jadi sama? kalau menurut hemat saya ini, makanya Pak Kapolri tadi akan mengatakan belum menentukan apa yang mesti dibuat. Langkah selanjutnya. Nah, kalau perhitungan saya pasti lihat dulu. Ini kan sudah mengajukan PK nih. Nah, ini bagus. Dan putusan Prapit ini saya sudah sangat bagus bagi saya karena menuju ke arah cerahnya kasus yang selama ini kan debatable nih. Yang benar itu yang dulu apa yang sekarang ini kan gitu. Nah, sudah saat langkah menang Prapit itu entry point untuk ke PK. Nah, kemudian kalau PK nanti diajukan dan kemudian ternyata menggugurkan yang semua dulu itu, barulah dilakukan penyidikan ulang. Mulai dari nol dong? Kasus itu. Iya. Karena kalau penyidikan ulang yang Pak Arianto maksud tadi adalah yang 3 poin tadi disampaikan. Ya antara lain ya itu. Antara lain yang itu yang saya katakan komunikasi, ekshumasi. Itu yang sering saya sampaikan ya. Kan ada cari tim pencari fakta kan gitu kan, tim penggabungan itu. Kalau menurut saya itu nggak bisa selama belum ada pengguguran melalui PK ini. Jadi nanti kalau seandainya PK ini nanti menggugurkan itu, barulah dilakukan penyidikan ulang. Jadi polisi nggak perlu lagi ngejar lagi yang DPO 3 orang itu. Tapi sepanjang itu belum ada PK dan itu keputusan masih ada, menjadi tugas polisi untuk melaksanakan PR itu. Hitungan cuma satu, PR-nya itu apakah meneruskan si Peggy ini jadi tersangka, itu pertanyaan berikutnya, atau nyari tersangka yang sesungguhnya itu siapa yang terjadi. Tersangka sesungguhnya itu misalnya Peggy lah Pak, begitu ya kan ya. Yang disebutkan 3 orang itu Pak. Mau dipaksakan terus ke Peggy Setiawan kuli bangunan ini atau mau mencari the real Peggy sebenarnya Pak? Yang jelas ya pasti mencari Peggy yang sebenarnya. Tapi kadang-kadang polisi karena merasa selama ini udah yakin bahwa si Peggy itu adalah Peggy yang perong dulu itu. Nah, dia bisa melengkapi lagi dengan ini bukti-bukti yang untuk membuktikan bahwa dia pada itu. Menurut Pak itu Arianto bisa terjadi. Penyidik di Polda Jabar ini, di Treskrimum Polda Jabar ini harus move on nggak Pak dari seorang Peggy Setiawan yang sudah kembali ke keluarga ini begitu? Bukan masalah move on. Iya, atau tetap mencari bukti terhadap yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan ini Pak gitu. Jadi PR penyidik ini bicara keyakinan kan? PR penyidik Polda Jabar adalah melanjutkan daripada putusan pengadilan yang dulu. Kan ada 3 tuh DPO. Gitu kan. Cari. Nah, sekarang dengan kalah Prapit ini gitu, ada 2 pilihan. Udah berhenti nyari pembuktian Peggy ini atau mencari kemudian data baru, data ya yang menentukan yang 3 orang itu siapa, yang itulah yang harus diburu, itu yang dituntut oleh korban. Tapi ada masalah nggak Pak dengan pernyataan 2-nya ternyata fiktif? Ini kan udah terlontar masalahnya gitu. Tapi sudah dihidupkan lagi. Pada sidang pra-peradilan sudah dihidupkan lagi. Sudah dihidupkan lagi ya. Dengan caranya juga membingungkan menurut saya. Saya kira gini, yang patut diperhatikan ya tentang putusan Prapit ini. Batal demi hukum karena belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Iya. Yang itu merupakan posita dari putusan MK 2114. Jadi kan sederhana sekali. Belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka.
Kalau mau konservatif, ya diperiksa ulang saja, kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Karena amar putusan memang begitu kan gitu loh. Tapi langkah yang diambil polisi juga belum tahu. Belum tahu. Selanjutnya apa? Berarti bisa saja ya, Prof? Karena alasannya itu kan. Dibikin surat panggilan lagi Iya, terhadap karena alasannya cuma itu formil, belum pernah diperiksa calon tersangka, belum pernah ditetapkan jadi DPO, belum pernah dipanggil sebagai DPO. Hakim tidak secara progresif menilai alat bukti secara kualitatif gitu loh. Tapi kan ada error in persona itu kan, Ya, bahwa dia menyebut sesungguhnya disebut bukan Peggy Setiawan yang dimaksud di putusan pengadilan, Itulah bukan pertanyaan itu. saya Pak Arianto tadi. Gitu. Tidak ada dalam pertimbangan itu, ada error persona pertimbangan kan itu. Tidak menilai, kalau buktinya tidak cukup juga tidak dinilai kan gitu loh. Hanya mengatakan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Jadi ini sangat-sangat Artinya konservatif hakim gitu. dalam hal ini ya memberi secara tidak langsung lah. Iya. Memerintahkan pada penyidik. Ada peluang bukan Ikutilah pemerintah. prosedurnya, kan? Jangan dulu begitu. Saya ingin minta pendapat Prof. Bagaimana dengan poin kelima dalam putusan itu? Apa Poin ininya, kelima dalam putusan itu, hakim mengatakan segala bentuk penetapan ataupun keputusan selanjutnya setelah putusan tentang ini. penersangkaan Peggy Setiawan dianggap tidak sah. Iya. Jadi pertanyaan dapat Mas Rifi, ditangkap seperti tidak apakah akan- move on atau tidak move on? Itu bukan pertanyaan yang diajukan ke hati nurani Polda Jabar, tapi itu sudah merupakan perintah dari pengadilan bahwa sekali lagi penetapan ataupun keputusan yang menersangkakan Peggy Setiawan Jadi untuk selanjutnya harus move on berarti ya? dinyatakan tidak Tapi sah. Profesor punya tafsir berbeda kan Mas Reza? Poin kelima, Prof belum bicara tentang poin kelima. Iya, alasannya. Nah, alasannya alasan. kenapa munculan itu kenapa alasannya kan? Alasannya karena belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Iya. Gitu loh. Yang kemudian muncul beberapa putusan tadi itu. Ya masa orang nggak bisa diperiksa lagi, Prof? Nah itu persoalannya di situ. Sebenarnya kan kita akan lebih bagus seandainya putusan tadi itu tidak cukup alat bukti karena tidak menunsur kualitatif. Tapi gitu. tidak keluar kan, Prof? Tidak keluar di situ gitu loh. Itu hanya formil Alasan, saja. saya sepakat, yang Prof tafsirkan itu alasan tepat. Tapi pertanyaannya yang progresif seperti apa, ke depan seperti apa? Baca poin kelima tadi saya katakan. Untuk selanjutnya, penetapan ataupun keputusan yang menersangkakan Peggy Setiawan dalam kurung pemohon, dianggap tidak sah. Selanjutnya dianggap tidak sah. Menelaah ini Pak Arianto tadi yang pernah di Kadifkum Polri, bagaimana Pak melihat ini? Ya itu, pengalaman saya yang dulu-dulu ya. Iya. Kalau Perapit itu kan hanya menguji formalitas. Salah tangkap karena tidak ada surat perintah penangkapannya. Begitu kalah Perapit kita bikin surat perintah penangkapan, tangkap, sudah selesai urusannya. Itu loh, Pak. Tapi untuk kali ini Bicara ya, soal poin 5 tadi kan nggak bisa lagi kan seharusnya. itu saya nggak ngerti. Saya kira tidak mengikat seperti itu. Tidak mengikat seperti itu. Bagaimana kemudian suatu putusan mengikat proses hukum berikutnya kalau ada fakta-fakta baru kan itu kan. Saya ingin tambahkan ya, kebiasaan Perapit itu kayak gitu ya. Tapi untuk Perapit ini, saya ini sebagai suatu peringatan pada penyidik-penyidik kami yang suka sembrono gitu ya, menganggap enteng gitu. Karena kalau dulu-dulu itu cuman kalah, dibikin selesai urusannya. Sekarang ada risikonya, nuntut ganti kerugian dan sebagainya. Itulah yang harus dipertimbangkan. Kan ada nuntut ganti rugi tuh. Iya, nanti. kompensasi. Nah, kompensasi. Supaya penyidik sekarang jangan saya enak sendiri aja. Kalau itu salah tindak, itu risikonya ada harus ganti rugi dan sebagainya. Prof, jadi itu yang harus lebih hati-hati. Oke, Gitu. jadi apa yang perlu dipertimbangkan juga oleh pihak kepolisian? Apakah memang akan terus menuntut nantinya Peggy Setiawan lah yang jadi tersangka, atau lebih baik seperti yang tadi dikatakan Mas Reza saja? Jeda dulu tapi ya, Prof. Dulu biasanya Mas Reza saya gini. Kami akan kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami. Oke, ini tanpa membuang waktu, Prof. Suparji Ahmad, saya ingin membacakan. Ini Hakim Tunggal Eman Sulaiman ya. Ada 9 amar putusan. Biar lengkap ya, Mas Reza ya. Mengabulkan permohonan pra-peradilan termohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penangkapan Peggy Setiawan beserta semua yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan tindakan pemohon menetapkan termohon sebagai tersangka pembunuhan Vina Eki dinyatakan tidak sah. Keempat, menyatakan surat penetapan tersangka Peggy Setiawan batal demi hukum. Poin 5 yang kita tadi sempat perbincangkan. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri termohon pada pemohon. Yang keenam, memerintahkan termohon menghentikan penyidikan terhadap termohon. 7, memerintahkan pada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat seperti sedia kala. 9, membebankan biaya perkara pada negara. Poin 5 tadi tuh yang kayaknya masih nyangkut oleh Mas Reza Indragiri ini. Saya ulang lagi nih, menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri termohon pada pemohon. Maksudnya? Ini putusan yang sangat visioner, futuristik gitu. Ke depan begitu ya berpikirnya gitu. ya. Padahal belum tentu ada itu kan. Terus dinyatakan udah dipagering
akan tidak sah kan itu, tidak boleh kan gitu. Nah ini agak menarik menurut saya. Dan itu apa pertimbangannya? Kalau ketemu Novum misalnya bagaimana? Ya, makanya Bukti itu, baru gimana? ini agak menarik putusan hakim ini. Visioner banget gitu. Visioner banget kan. Dan itu tidak konsisten dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang menyatakan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, tiba-tiba muncul tentang itu kan itu. Jadi ini agak unik dan mungkin bisa diperiksa oleh KY karena muncul putusan seperti itu ini. KY perlu turun? Oh, tidak mungkin. Kenapa? KY tidak boleh menilai putusan. Kalau menilai tindak tanduk, perbuatan, perilaku silakan. Personal dari hakim. Ya, tapi kalau bicara tentang mempersoalkan putusan, menurut saya Tapi dengan itu segala putusan hormat, di luar kewenangan hakim nggak? dengan segala hormat kalau sudah mempersoalkan isi putusan, KY sebaiknya Bukan domainnya atau tetap bukan berada ranahnya. di kantornya saja dengan segala hormat. Tapi ini di luar problemnya. kewenangan hakim nggak sebenarnya? Ini problem Prapit itu nggak ada upaya hukum apapun kan. Ini sebetulnya juga mengindikasikan dari kekhilafan kan. Tidak menunjukkan ada konsistensi dengan pertimbangan hukumnya. Dan kemudian bersifat antisipatif ke depan. Bagaimana kemudian fakta-faktanya ada saksi, ada alat bukti yang lain yang menunjukkan adanya penetapan tersangka yang berasumsi ya. Ini kan berasumsi. Seolah-olah akan ada proses penetapan tersangka tidak boleh dilakukan kan. Kan tidak boleh dengan asumsi. Tapi kalau pihak kepolisian ternyata menetapkan tersangka lagi kepada Peggy, berarti nantinya akan panjang dong urusan. Ya, apakah terikat dengan putusan ini? Kan tidak. BPN bisa mengikat terhadap putusan Prapit ini terhadap langkah-langkah hukum yang akan dilakukan. Jadi putusan yang cukup problematik poin 5 tadi itu kan. Artinya apa? Bahwa penyidikan mungkin dilakukan dan kemudian faktanya ada bukti itu terus kemudian terikat dengan putusan ini kan jadi masalah tersendiri gitu loh. Pak Rianto? Kalau saya bukan ahli hukum ya, bangsa menafsirkan itu. Tapi saya dari putusan yang kelima itu seakan-akan putusannya gini loh. Si Peggy ini nggak boleh lagi jadi tersangka. Disangkain gitu. Itu apakah kewenangan hakim? Kayak gitu tuh. Hakim itu kan hanya memutus apa-apa yang terjadi yang sebelumnya. Fakta-fakta ya. Tidak boleh menentukan yang akan terjadi. Itu pemikiran saya. Tapi hakim menyebutkan itu Pak. Iya makanya tuh. Nah, sebagai penyidik Pak, misalnya Pak Rianto. Sebagai penyidik, akan menghormati poin 5 atau masih akan tetap kekeh Pak mencari bukti kalau baru? penyidik, kalau saya sebagai penyidik ya masih penyidik ya. Saya lihat kalau tidak ada PK yang mengalahkan, saya tetap akan mencari tersangka yang dulu itu, yang 3 di dalam putusan itu. Tapi tidak terbatas pada hanya Peggy doang gitu ya. Tetapi kalau seandainya nanti ada bukti yang lebih kuat pada Peggy, ya saya sidik lagi Peggy. Walaupun mengabaikan putusan. Poin 5 itu saya anggap itu menurut saya ya, itu sangat tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jangan. Kita jangan. Itu kita kan boleh berpendapat dong. Betul. Iya. Menurut saya, atau saya deh jangan kita. Saya tidak akan memprovokasi Polda Jabar untuk lagi-lagi memposisikan dirinya berseberangan dengan pengadilan negeri. Untuk lagi-lagi berseberangan. Lagi-lagi kenapa bisa dikatakan lagi-lagi? Pertama, masih ingat ketika preskon, Polda Jabar mengatakan 2 DPO fiktif tanpa ada proses hukum apapun. Itu kan berarti bertentangan, berseberangan, berhadapan-hadapan dengan pengadilan negeri. Satu. Yang kedua, pada saat preskon disebutlah, maaf ini, Peggy Setiawan ini adalah orang pertama yang melakukan ruda paksa. Padahal putusan pengadilan apa? Peggy Setiawan tidak melakukan ruda paksa. 2. Nah kalau sekarang kita jolok-jolok kata orang Melayu, kita jolok-jolok Polda Jabar untuk bikin sprindik baru, berarti sama artinya kita dengan menjerumuskan Polda Jabar untuk lagi-lagi bertentangan memunggungi pengadilan negeri. Jangan sampai terjadi seperti itu. Gitu, Pak Rianto. Saya kira konteksnya tidak seperti itu. Saya tidak menafsirkan seperti itu ya. Kalau saya tuh karena penegak hukum ya berdasarkan dari hukum gitu kan. Ini hukum ini. Pernyataan-pernyataan sebelum putusan kemarin itu wajar dan sah itu. Enggak. Kalau yang kemarin itu ya. Maksudnya putusan yang mana? Ya itu tadi disampaikan poin-poinnya oleh Mas Reza. Satu terkait dengan dua DPO fiktif. Itu. Lalu pernyataan dia kan mengatakan DPO fiktif. Itu saya menilai Polda Jabar bukan mengatakan yang DPO itu fiktif, bukan. Dia hanya menyatakan dari saksi menyatakan yang mengatakan bahwa 3 DPO itu yang masih kekeh menyatakan itu 3 sebagai DPO. Dia mengatakan Pak, dari 3 DPO itu sebetulnya hanya 1 yang ada orangnya. Yang 2 itu fiktif. Yang ngomong itu adalah saksi, bukan penyidik. Gitu loh. Yang menyebut, tapi semua kan, wah itu penyidik yang ngomong. Ya itu kan dari pihak lawan kan gitu. Tapi yang saya dengar ya, itu bunyinya gitu. Kalau lebih vulgar lagi, si Sudirman itu mengatakan ya, dari 5 saksi yang dulunya mencabut, tapi yang tidak kan 1 itu. Mengatakan Pak itu sebetulnya Pak,
3 orang itu asal ngomong aja ngomongnya gitu. Yang ada orangnya betul-betul hanya Cuma si Peggy satu, ini. iya, iya. Yang ini nggak ada, Bapak cari pun nggak akan ketemu. Jadi tidak mengabaikan putusan pengadilan di tahun 2017 ya? Iya, itu kayak gitu. Yang saya dengar ya, makanya saya tafsirkan. Nah kemudian kan dipelintir, penyidik mengatakan itu fiktif, dari mana menghilangkan 3 jadi 1 itu. Padahal bukan gitu yang terjadi. Oke, Prof, kalau melihatnya ini harus seperti apa berarti nanti? Kita kan juga pengen kasus ini terungkap dengan jelas. Selain juga tadi sebenarnya ada poin kelima, bagaimana nanti pihak kepolisian mengambil langkah atas tersangkanya Peggy dengan sprindik baru dan lain sebagainya. Tapi cukup potensial nggak kasus ini terungkap? Ya, saya kira pertama Hakim Eman ini kan dalam pertimbangannya kan menggunakan posita putusan MK bahwa pemeriksaan calon tersangka itu tidak dalam petitum putusan MK. Dengan demikian posita pun dari Hakim Eman itu juga menjadi perhatian bahwa tidak ada pemeriksaan calon tersangka yang menyebabkan petitum tadi itu. Maka oleh karenanya mengingat ya sekali lagi bahwa pertimbangan itu menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum sebagaimana Prapit ini juga, maka tidak ada salahnya juga bagi Polda Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan calon tersangka seandainya memang ada keyakinan cukup alat bukti dalam konteks penetapan tersangka oleh Peggy. Nah, kemudian bagaimana kasus ini apakah akan menjadi suram atau akan menjadi lebih cerah ke depan? Memang saya kira agak perlu kerja keras dari penyidik Polda Jawa Barat ya untuk kemudian mengungkap kasus yang sebenarnya ini karena masih ada keraguan besar ya. Lagi-lagi publik ada keraguan besar, apalagi putusan Prapit kemarin menyatakan seperti itu. Maka menurut saya perlu kajian analisis yang lebih mendalam tentang sebetulnya bagaimana kejadian ini dan tidak perlu ragu-ragu lagi. Putusan kemarin juga berpengaruh nggak kepada nasib terpidana lainnya? Ya, saya kira ada pengaruhnya sih, tapi kembali lagi pada proses hukum yang jalan. Kalau yang terpidana lain kan nanti PK-nya bagaimana kan itu kan tidak terpengaruh putusan Prapit ini tidak menjadi novum untuk kemudian efektif untuk membatalkan putusan sebelumnya itu. Iya, karena Prapit ini kan hanya untuk tersangka seseorang saja. Oke. Mas Reza, saya ada pertanyaan seperti ini, Mas. Apakah terkait dengan putusan pra-peradilan ini kemudian juga perlu juga istilahnya Polda Jabar. Nah, ini tadi kan Mas Reza kan sebetulnya kan pengen ngasih masukan lah ke Polda Jabar, ya kan? Berbenah, Mas, dalam hal ini. Nanti jawabannya kita jeda dulu ya. Oke. Kami akan kembali. PN Bandung putusan Peggy di pra-peradilannya dikabulkan, kenapa Pak? Ya, tentunya kan kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya melalui Kapitumasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari putusan tersebut untuk supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak kalau? Ya, tentunya itu akan didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Ya, terima kasih. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan update dulu informasi terkini langsung dari Mapolda Jawa Barat bersama Rizka Sasabila. Rizka, sudah ada keputusan dari pihak Polda Jawa Barat. Langkah apa yang nantinya akan diambil terkait putusan kemarin? Standby di sana. Ya, Rizka. Ya, seperti kita mengalami. Iya, selamat pagi Arif Fadil, Kamaratih dan juga pemirsa. Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon pada 2016 silam, kini telah resmi dibebaskan. Yang mana Polda Jabar ini melepaskan Peggy untuk memenuhi putusan dari Pengadilan Negeri Bandung. Yang mana setelah amar putusan disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dari Pengadilan Negeri Bandung, keluarga beserta kuasa hukum Peggy langsung menyambangi Polda Jabar untuk mengurus berkas-berkas pembebasan Peggy, yang mana kemudian Polda Jabar ini melakukan gelar perkara yang dilanjutkan dengan cek kesehatan untuk Peggy sebelum keluar dari gedung Ditlatih Polda
Jabar, yang mana sebelumnya Peggy telah keluar dari gedung Ditati Polda Jabar ini sekitar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat malam kemarin, yang mana langsung disambut dengan keluarga, kerabat, dan juga kuasa hukum, yang mana Peggy juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia dan juga kerabat dekatnya, kuasa hukum, dan juga kepada Kapolri hingga Presiden, yang mana telah memberikan dukungan kepadanya untuk terus semangat dan juga memberikan atensi sehingga Peggy ini telah resmi bebas dari penetapan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon. Tidak hanya itu, setelah keluar dari Polda Jabar, Peggy Setiawan bersama keluarga serta kuasa hukum ini beristirahat di posko kuasa hukum yang tidak jauh dari Pengadilan Negeri Bandung, yang mana kemudian rencananya pada sore hari ini Peggy bersama keluarga akan kembali pulang ke rumahnya di Cirebon. Dan tidak hanya itu, sebelumnya Peggy juga sempat menyampaikan bahwa dirinya ini tidak dimusuhi ataupun tidak diperlakukan secara tidak adil dalam penahanan di Polda Jabar, melainkan malah rekan-rekan hingga pengawas dan juga penjaga dari Ditahti Polda Jabar ini merangkul Peggy dan juga memberikan semangat untuk Peggy untuk tidak patah semangat dan terus melakukan perlawanan dan juga mencari keadilan. Ya, demikian seperti itu Arif Fadil dan juga Kamarati, saya kembalikan ke Anda di studio. Rizka Salsabila mengabarkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Mas Reza, menyambung pertanyaan saya yang tadi, harus diapakan para penyidik ini yang notabene di pra-peradilan kemarin sudah diputuskan ada ya sepertinya tidak sesuai prosedur. Tidak sesuai prosedur. Secara getir, putusan pra-peradilan kemarin akan bisa ditafsirkan oleh citizen dan netizen sebagai penanda betapa Polda Jabar tidak berhasil melakukan mitigasi atas kerja tahun 2016. Jadi tahun 2016 itu dipertanyakan publik. Artinya yang 2024 ini tidak berhasil juga? Tidak berhasil. Jadi situasi yang tidak baik ternyata tidak berhasil diperbaiki. Nah, itu gagal mitigasinya. Padahal kan sudah terpotret oleh Kapolri bahwa penanganan di 2016 ini kan juga kacau balau. Betul kan berarti? 2016 kacau balau, 2024 semestinya dilakukan upaya untuk menyempurnakan. Tetapi sayang beribu sayang, putusan peradilan seperti ini. Sehingga tadi saya katakan bisa dipandang oleh publik Polda Jabar gagal melakukan mitigasi. Gagal memperbaiki situasi. Dan apa penyebabnya? Saya lapang dada ketika Pak Arianto dengan rendah hati mengatakan kemungkinan penyidik sembrono. Tapi bagi saya, frasa penyidik sembrono tidak patut dipandang sebagai persoalan individu per individu. Jadi dipandang? Tapi problem sistemik. Institusi. Karena penyidik tidak mungkin bekerja tanpa supervisi. Di situ ada wasidik. Wasidiknya bekerja atau tidak? Di situ ada Direskrimu. Direskrimu melakukan supervisi melekat atau tidak? Bahkan dengan segala hormat, untuk kasus yang sudah menggemparkan macam ini, Kapolri sudah bicara bahwa 2016 ada persoalan saintifik. Kapolda Jawa Barat tidak pernah kunjung menampakkan diri. Ini yang saya khawatirkan sebagai persoalan bahwa bukan masalah individu per individu Jadi penyidik, harus ada evaluasi dan audit tapi internal. Sistemik. Karena itu semakin relevan, saran saya sejak 0 km lakukan dua hal. Terkait pidananya lakukan eksaminasi, sementara terkait kinerja penyidik silakan cek kompetensi dan integritas mereka yang sifatnya sistemik itu tadi. Oke, Pak Arianto menanggapi pernyataan Mas Reza. Ya, saya sependapat dengan Pak Reza. Tetapi saya ingin menambahkan penjelasan. Pra-peradilan itu, kalah itu ada 3 faktor. Dari pengalaman saya selama menjadi penyidik selama 30 tahun. Ya. Pertama kali pra-peradilan bisa kalah apabila penyidik itu sembrono. Contohnya, saya ketika di Ripidum dulu, ada anggota saya yang menyita motor. Satu, karena pemalsuan motor, kemudian satu showroom disita semua sama dia. Saya tegur dia, kamu jangan kayak gitu, kamu kalah nanti kalau pengawasan jalan itu Pak? Saya larang, tapi anggota saya itu masih nekat, tetap aja. Oke, kalau kamu kayak gitu, pasti kamu nanti akan diperadilan dan kamu kalah. Saya ngomong sama advokatnya, pra-peradilan. Kalah bener. Nah, itu contoh satu, Pak. Bahwa itu memang burak itu ada yang kayak gitu penyidik. Tapi yang kedua adalah karena begini. Penyidik tahu aturan, dia sudah mencoba, tetapi khilaf dia, keliru, ada yang kelewatan lah, sehingga dikalahkan di dalam pra-peradilan. Yang ketiga, penyidik sudah serius merasa dirinya benar,
Tapi ternyata di pengadilan dia dikalahkan oleh hakim karena hakim berkeyakinan bahwa bukti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya itu yang lebih unggul. Nah, jadi makanya tuh kalau menjatuhkan pada sanksi pada penyidik sekarang ini harus dilihat dulu ini kasusnya ini masuk golongan yang mana. Kalau memang yang sembrono, ya kalau perlu dipecat kan gitu kan. Dan kemudian dia didenda dan sebagainya atau dihukum dan sebagainya. Tapi kalau hanya karena khilaf ini untuk peringatan yang berikutnya supaya kamu lebih hati-hati. Kalau yang 3 ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu keputusan hakim kan. Tapi kalau ya, kira-kira gitulah. Jadi sanksi yang patut dihukum ya. Kalau kasus ini masuknya kemana? Kalau menurut saya masuk yang ketiga. Karena saya anggap itu Polda Jabar tidak akan mungkin sembrono Pak dengan adanya pengamanan 2016 dulu ya. Dia sudah serius gitu. Tapi kemudian ternyata dia masih keliru juga, dianggap keliru ya. Sehingga dia dikalahkan dalam pra-peradilan. Kenapa bukan poin 1 Pak? Karena kan kalau berkaca dari pengalaman Bapak dulu sebagai direktur pidana umum pada saat itu, Bapak kan mengawasi secara detail begitu. Yang ternyata kalah juga karena dia sembrono. Itu contoh daripada kesengajaan melanggar aturan. Pertanyaannya yang di Polda Jabar sebagaimana yang tadi Mas Reza sampaikan, apa tidak ada pengawasan yang untuk check and balance seperti itu, Pak? Pengawasan pasti ada, Pak. Tahun 2024 ini kan sudah turun dari Mabes Polri, Pak Propam. Kemudian bantuan wasik, Pak, dari Barreskrim sudah turun, Pak. Dan saya yakin setiap pengambilan keputusan pasti pakai gelar. Contoh kemarin itu sudah kalah dari peradilan aja kan nggak segera dikeluarkan. Itu karena dia nunggu gelar perkara, gitu kan. Itu yang menurut saya juga tidak tepat. Karena apa? Gelar perkaranya terlalu lama. Mestinya begitu dengar dapat itu, kalau dia mau nyari simpati orang, langsung gelar perkara, langsung dia sampai itu langsung keluarkan. Faktanya sudah dilakukan secara sistemik ini, tapi majelis hakim atau hakim tunggal mengatakan tidak. Kan? Saya kira bahkan ada kesalahan prosedur pemeriksaan. Itulah keyakinan hakim yang ada. Kita nggak bisa menolak Pak itu. Kan Pak Kapolri ya menghormati itu kan gitu. Tapi ya saya hanya ingin menyampaikan kesalahan itu pada siapa dan kemudian seberapa berat yang harus disampaikan pada kita kan nggak boleh dong. Harus terukur Pak ya. Terukur dong gitu. Pak, karena kalau nggak gitu Pak nanti bisa menghancurkan semangat daripada orang-orang yang mau berbuat baik. Tapi tadi Mas Reza sempat menyampaikan. Tapi kemudian dihukum dengan yang tidak Pak Arianto bahwa ini bukan hanya individu. Tadi dikatakan. Iya, sistemik makanya itu saya bilang. Sistemiknya Pak sudah berjalan Pak, bukannya nggak ada pengawasan, ada Pak, uang sudah turun semua kok. Tapi keyakinannya sama semua, keyakinannya sama semua kan? Apanya? Ya sistemik itu ada, tapi keyakinannya sama semua. Tidak ada mungkin yang berbeda seperti kayak Pak Arianto. Enggak, bukan sistemiknya itu artinya gini Pak. Dari Wasidik sudah, pasti pakai gelar itu Pak. Kemudian dari backup dari Barreskrim sudah Pak gitu. Tetapi toh masih dianggap kalah karena itu tadi kan buktinya itu hakim. Tadi dikatakan. Itu tadi. Jadi makanya itu ini mendudukan persoalan gini kalau saya ya itu memang perlu dievaluasi lagi mana apa yang menyebabkan kekeliruan ini gitu untuk perbaikan selanjutnya dan apakah perlu kepada yang salah ini dia kasihkan punishment? Ya perlu, tapi seimbang dengan kesalahan yang terjadi gitu. Jangan kita lamain kromo. Antam kromo. Pecat itu di reskrim begitu. Kan enggak cocok dan kayak gitu kan. Saya rasa juga Mas Reza juga enggak menginginkan itu juga. Saya netral tadi. Lakukan audit investigasi. Saya enggak menuduh itu. Ada momentum perbaikan menurut saya. Iya. Memang perlu evaluasi tapi ya momentum perbaikan dalam kinerjanya dan dalam persidangan juga. Kan sebetulnya sederhana persoalannya ini. Mestinya waktu itu tidak buru-buru ya kejar tayang karena netizen udah segera proses hukum. Bisa jadi penyidik tidak sepakat dengan kata buru-buru kejar tayang itu nggak sepakat mungkin gitu. Iya, tapi faktanya ternyata kan diperiksa. Kalau dalam persidangan sebenarnya buktikan saja bahwa ini ditangkap terus diperiksa kemudian baru ditetapkan tersangka. Kan sebetulnya bisa dibuktikan itu. Tapi ini nggak dibuktikan. Makanya perbaikan kenapa persidangannya seperti itu dari Bitkumnya itu. Tapi perbaikan untuk peradilan juga dalam arti kan 2016 ini bukan hanya pihak kepolisian tapi juga ada jaksa, hakim yang juga ikut memutuskan begitu kan? Ya ini juga penting buat jaksa, buat hakim, jangan senantiasa mengamini kinerja dari penyidik kan itu kecenderungan kan seperti itu seolah udah barang jadi jika tidak ada koreksi dan momentum Prapit juga bagus untuk momentum perbaikan kinerja dari penyidikan sebagai mekanisme kontrol horizontal gitu. Ya. Baik, Prof. Tunggu. Mau fair kan? Saya mau tutup ini. Yang tutup dulu. Durasinya udah habis Mas. Pihak yang paling memeningkan kepala kita saat ini, Kadung dicap sebagai sosok manipulatif, pembohong dengan IQ yang nilainya hanya 78. Berbagai macam stigma itu disematkan kepada Peggy Setiawan. Kembali ke putusan Prapet, poin nomor 7. Pulihkan harkat martabat manusia ini. Kalau saya ingin mengatakan betapa baiknya nih terhadap korban salah tangkap ini
ajukan permintaan maaf, lalu berikan ganti rugi tanpa menunggu ada mekanisme hukum yang sifatnya normal. Pendekatan kekeluargaan saja. Saya bukan termohon. Tapi saya ingin terus terang memulihkan harkat martabat Peggy Setiawan dengan mengatakan begini. Ini serius ya. Pagar garasi saya bocor. Kamar mandi saya lantainya retak. Taman saya berantakan. Kalau Peggy Setiawan cari pekerjaan, mau memperbaiki rumah saya, karena dia kuli bangunan, saya buka garasi selebar-lebarnya, silakan renovasi rumah saya. Ini wujud betapa saya tetap percaya pada orang yang kadung dicap manipulatif dan suka berbohong ini. Baik. Terima kasih banyak Mas Reza, kemudian juga Prof dan juga Pak Arianto sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Kita nantikan akan seperti apa begitu ya pengungkapan kasus kematian Vina dan juga Eki. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetap bersama kami. Ya, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih terlihat bugar pasca operasi cedera kaki kiri beberapa waktu lalu. Saat ditanya mengenai kondisi dirinya, Prabowo menjawabnya dengan isyarat jempolnya sambil berlari kecil memperlihatkan kondisi fisiknya yang fit. Prabowo tidak menjelaskan maksud kedatangannya ke istana dan bertemu Presiden. Namun, Prabowo menanggapi pernyataan Presiden di acara sebelumnya mengenai komitmen patuh pada rekomendasi BPK. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan ia akan memastikan uang rakyat akan berguna bagi bangsa. BPK andalan kita, BPK ke depan harus lebih ketat mengawasi. Kita tidak menginginkan kebocoran-kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah harus kita amankan, harus kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat. Oke? Kita ke informasi selanjutnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ini bersama sejumlah pengurus mengunjungi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera pada Senin sore kemarin. Agenda pertemuan PSI dan juga PKS disebut sebagai silaturahmi antar partai politik. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan di dalam acara silaturahmi tersebut, para pimpinan kedua partai politik akan membahas berbagai hal, termasuk salah satunya soal Pilkada serentak 2024. Iqbal mengatakan PKS terus membuka jalur komunikasi dengan seluruh pihak, termasuk juga PSI. DPP PSI mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kami sudah diterima di DPP PKS. Saya berharap seperti yang tadi Pak Presiden PKS bilang, semoga ada kolaborasi-kolaborasi yang tentunya nanti akan terjadi di Pilkada, dan alhamdulillah seperti Pak Presiden PKS tadi bilang, di Banten, di Kabupaten Lebak, alhamdulillah bukan mungkin lagi, tapi insya Allah pasti nanti kolaborasi antara PKS dan PSI. Saya berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti di situ, tapi akan berkelanjutan untuk kebaikan bangsa ini. Sangat menarik, tetapi semua kan dalam kerangka kalau dalam di PKS itu harus diputuskan dalam musyawarah. Musyawarah di DPTP. Nah, hanya saja di musyawarah DPTP yang lalu, keputusan yang sudah dikeluarkan adalah tadi Anies Sohibul. Ya, tentu kita kalau memang ada usulan-usulan baru, tentu kita harus bahas kembali di DPTP apakah menyetujui atau tidak. Ya, jadi ini yang mekanisme yang ada di PKS saya kira sudah jelas seperti itu. Tapi kan masih sangat terbuka untuk daerah-daerah yang lain juga. Ya, Presiden Joko Widodo menyatakan mendukung dan mendoakan putra bungsunya Kaesang Pangarep jika maju di pemilihan kepala daerah atau pilkada.
Mas Kaisang maju di pilkada, apakah Bapak akan memberikan restu Pak seperti kepada Mas? Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Kalau biaya masuk ke 200% Pak. Pak, biaya masuk 200% akan mengganggu. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa ini resmi mendukung Bobi Nasution untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara 2024. PKB juga mengusulkan nama Nagita Slavina sebagai calon wakil gubernur untuk dapat mendampingi Bobi Nasution. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyatakan bahwa usulan tersebut tentunya akan didiskusikan dengan partai yang tergabung dalam koalisi. Bobi menyatakan akan mempertimbangkan usulan untuk menggandeng tokoh perempuan sebagai calon wakil gubernur karena memang tengah menjadi isu sentral untuk membangun sumber daya manusia. Bobi juga sudah mendapat dukungan dari 7 partai yang disebut super koalisi, yaitu PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, dan juga Demokrat dan juga P3. Bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem Ilham Akbar Habibie belusukan ke tempat pengelolaan sampah mandiri yang ada di Kelurahan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. Ilham Akbar Habibie menyaksikan secara langsung warga mengelola sampah organik dan anorganik menjadi barang bermanfaat. Ilham Akbar Habibie didampingi sejumlah pengurus Partai Nasdem Jawa Barat dan Kota Bandung belusukan ke tempat pengelolaan sampah mandiri di Kelurahan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Ilham Habibie sempat bercengkrama dan mendengarkan warga cara pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan menjadi barang berguna. Anak Presiden B.J. Habibie ini sempat melihat pengelolaan sampah organik menjadi maggot sebagai pakan ternak yang berharga. Menurut Ilham, pengelolaan sampah mandiri ini menjadi solusi yang telah dicontohkan dan memberikan gambaran memanfaatkan sampah sekaligus memberdayakan ekonomi warga. Solusi yang telah dicontohkan di sini adalah bagian dari program Kampung Iklim itu sangat bagus, memberi gambaran bagaimana kita bisa lebih memanfaatkan sampah yang ada dengan sekaligus juga memberdayakan ekonomi di setempat. Jadi di sini. Ilham memuji wilayah Kelurahan Jati Handap sebagai kampung iklim yang memiliki komitmen pada 2060 sudah net zero emission atau sudah tidak ada emisi lagi. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Ya, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi terkait ternyata di Lampung ini ada tradisi di mana dalam hari pernikahan ini ada mungkin selebrasi dengan menggunakan senjata api begitu ya. Tembakan begitu. Tapi ini justru berbuntut panjang karena ada salah satu korban warga yang terkena peluru nyasar dari senjata api milik anggota DPRD Lampung Tengah. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. 4 senjata api pabrikan milik anggota DPRD Lampung Tengah yang menewaskan warga dalam acara resepsi pernikahan adat disita oleh Polres Lampung Tengah. 4 senjata api ilegal tersebut disita polisi setelah melakukan penggeledahan di 3 lokasi berbeda. Seluruh senjata api dibeli anggota DPRD Lampung Tengah dari seseorang yang masih diburu polisi dengan harga puluhan juta. Ya, untuk mendalami hal ini, kita segera mungkin menyapa 2 orang narasumber kita ya, Ratih ya. Ini ada Pak Sutan SD Puncak Nurmawardi. Beliau ini adalah Kedatun Keagungan Lampung dan juga ada Kompol Edi Korinas selaku Kabak Ops Polres Lampung Tengah. Selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rati, Mas Edi. Pagi. Dan pemirsa TV One yang berbahagia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya ingin ke Kabak Ops Polres Lampung Tengah terlebih dahulu. Penanganan perkara atau kasus ini
kita ketahui juga memang sudah melibatkan Polda Lampung dalam hal ini ya, Pak Kompol Edi. Seperti apa, Pak? Karena kita mendapat informasi ada satu tersangka baru ya, yang juga sudah sudah diupdate begitu penanganan perkara ini. Ya, setelah dilakukan pengamanan tersangka dan barang bukti, kemarin juga di hari Senin kemarin sudah langsung dibawa ke Polda Lampung. Dan prosesnya dilaksanakan di Polda Lampung. Ya, Kompol Edi, jadi saat ini total tersangkanya sudah 2 orang berarti ya? Ya, 2 orang. 2 orang. Kalau berbicara mengenai kepemilikan senjata api ini yang akhirnya berujung maut begitu ya, kan sempat dikatakan bahwa tidak ada surat-surat dan juga ilegal. Ini sudah didalami oleh pihak kepolisian? Ya, sudah didalami dan sedang dikembangkan. Apa hasilnya, Pak? Di Polda Lampung itu, Mbak. Masih di Polda Lampung. Kebetulan kemarin saya ke Jakarta dari hari Minggu kemarin, baru kembali pagi ini. Kalau mengenai proses penyelidikan dan penyidikannya sekarang sudah diserahkan ke Polda Lampung. Oke, kalau boleh kami Pak Kabak Ops, Pak Kompol Edi di review kembali secara highlight begitu ya. Ini kejadiannya seperti apa sih? Iya, kalau kejadiannya peristiwanya di hari Sabtu kemarin, kebetulan saya masih ada di tempat. Ada kegiatan proses adat dalam rangka menyambut tamu atau menyambut pihak besan yang laki-laki, karena dia di pihak perempuan si tersangka ini. Menyambut pihak laki-laki datang itu biasanya dalam prosesi adat melakukan tembakan ya, tembakan. Kalau dulu sebelum kemerdekaan itu jeduman ya, jeduman atau menggunakan bambu ya. Setelah zaman Belanda itu sudah menggunakan bedil maupun meriam. Nah, sekarang ini banyak sudah menggunakan senjata api. Biasanya mereka meminta dari pihak kepolisian setempat untuk melakukan hal demikian, tembakan seperti itu kalau diizinkan sama pimpinan. Tapi ini dia yang menggunakan adalah senjata api ilegal maupun mereka sendiri yang melakukannya. Ya. Ya, berarti saat kejadian memang sebenarnya si pelaku ini tidak sengaja begitu ya, Pak? Sengaja atau tidak sengaja, Pak? Ya, kalau dari hasil pemeriksaan tidak sengaja, lalai. Karena rupanya peluru itu sudah masuk di dalam kamar ketika senjata akan diangkat ke atas. Kabarnya tidak hanya satu senjata api yang dipegang pelaku ya, Pak ya? Ya, ada 4 pucuk ya dari hasil penggeledahan kemarin. Pak, yang bersangkutan ini anggota dewan. Ya, anggota dewan ini ya, latar belakangnya anggota dewan betul ya, Pak? Ya, anggota dewan dan tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat juga beliau ini. Oke. Nah, si anggota dewan ini memang memiliki izin menembak atau tidak, Pak? Nah, kita belum tahu karena itu hasil pemeriksaan di Reskrim dan di Polda Lampung. Tapi dari pemeriksaan cukup lihai nggak dia menggenggam atau memegang senjata api? Saya rasa kalau lihai atau mahir atau tidak itu tergantung daripada latihan. Biasanya orang-orang yang sudah tergabung dalam klub-klub perbakin gitu ya. Ataupun klub-klub menembak lainnya atau yang biasa menggunakan senjata api. Karena kalau yang saya baca, Pak, di beberapa media begitu, ini pada saat pengecekan atau mengokang gitu ya, pengecekan apakah sudah ada pelurunya atau tidak, itu arahnya ke depan ya. Jadi wajar mengenai warga. Seharusnya bukankah itu harus dihadapkan ke atas, Pak, begitu? Nah, ketika akan dihadapkan ke atas, mungkin karena tangannya si pelaku ini ada di dalam kamar pelatuk sehingga tertarik tangannya. Padahal di dalam kamar sudah terpasang pelurunya, amunisinya. Oke.
Nah, satu tersangka lainnya ini background-nya apa, Pak? Ya, tadi supir ya katanya ya, informasinya. Oh, gitu. Itu kurang tahu ya. Baiklah, saya mau masalah pengembangannya. Kenapa ditersangkakan supir ini, Pak? Ada dugaan apa mungkin? Polda Lampung mungkin yang bisa menjelaskan nanti. Siap. Baik. Siap. Saya mau ke Pak Sutan. Pak Sutan, kalau berbicara mengenai tradisi di Lampung sendiri, Begawi ini ya namanya. Begawi begitu ya, Iya, Pak. Apakah memang sudah biasa menggunakan senjata api? Karena kalau melihat kasus ini kan juga berkaca akhirnya memakan korban. Membahayakan begitu ya. juga. Membahayakan juga warga sekitar. Pak Sutan. Ya, terima kasih Mbak Rati ya. Memang tembakan itu diatur dalam hukum adat Lampung, terutama Lampung Pepadun ya. Sejak zaman Belanda juga sebagaimana dijelaskan Kompol Edi, itu memang berlaku dalam tata cara kita dalam begawi, dalam mereka mengagungkan, membesarkan gawi itu sendiri. Namun demikian semuanya sudah barang tentu disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik tata cara menembaknya maupun senjata dan sebagainya. Namun secara hukum adat memang tembakan itu ada dalam adat Lampung. Gitu. Pak Sultan, artinya setiap pernikahan masyarakat adat Lampung begitu ya, ini untuk prosesi ini harus melibatkan siapa, Pak? Ya biasanya kita melibatkan aparat karena memang setiap acara begawi maupun pesta itu kan harus ada izin keramaian dari aparat kan, kepolisian setempat. Biasanya pun setiap begawi itu kalau memang kita menggunakan tembakan senjata, baik dia melalui senjata laras pendek maupun panjang, itu melibatkan aparat. Sudah barang tentu semua keamanannya dan sebagainya harus dijamin oleh pemilik gawi itu sendiri. Artinya Pak, melibatkan aparat keamanan itu artinya yang melakukan proses tembakan di adat begawi ini adalah aparat juga ya, bukan masyarakat sipil. Ya, umumnya kita minta bantuan. Yang begawi itu minta bantuan dari aparat setempat gitu. Karena yang menguasai dan memiliki senjata biasanya kan aparat setempat. Dari dulu juga sebetulnya. Nah, ini kenapa bisa jarang sosok anggota dewan ini, Pak? Masyarakat adat Lampung yang begawi itu memiliki senjata ya secara resmi. Biasanya minta bantuan aparat juga, baik dia senjatanya maupun penembakannya. Dan biasanya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang mengecewakan gitu, mengena kepada dalam kasus ini. Pak Sultan, dalam kasus ini kenapa bisa anggota dewan, Pak? Yang jelas-jelas mungkin sipil kan gitu, Pak? Ya, ini masalahnya kan masalah pribadi itu ya, masalah pribadi. Yogianya pemilik gawi itu memang harus mengatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan gawi dan keamanan gawi itu harus terjamin keamanannya. Tadi Pak Kompol Edi juga ada di tempat, mungkin diminta bantuan oleh pemilik gawi. Demikian. Baik, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti saya mau ke Kompol Edi melihat sebenarnya ini kan harus ada izin dari pihak kepolisian. Bahkan juga yang melakukan penembakan itu juga mungkin aparat begitu ya idealnya ya. Nanti akan seperti apa? Apakah memang sudah ada izin begitu kepada pihak kepolisian? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Kompol Edi. Kompol Edi, tadi kalau dari sisi Pak Sultan sebenarnya memang kalau penyelenggaraan suatu acara pernikahan khususnya untuk menggunakan senjata api ini pasti harus ada izin kepada pihak kepolisian. Untuk kasus yang ini sudah ada izin belum Pak sebelumnya? Untuk acara ini dan juga penggunaan senjata api ini? Ya, mereka tidak mengajukan izin untuk menggunakan senjata api dari kepolisian setempat. Tapi kalau izin keramaiannya ada dari Polsek seperti Surabaya. Biasanya ada izin keramaian dan juga izin penggunaan senjata api ya Pak ya? Dua izin berbeda berarti ya? Dua izin yang berbeda ya Pak ya? Ya, jadi bukan izin penggunaan senjata api, jadi permohonan untuk melakukan penembakan dalam proses adat ini biasanya diminta dari kepolisian setempat. Itu biasanya berapa orang Pak? Saya membayangkan Pak, kalau di pernikahan aparat kan seperti kepolisian ada pedang pora, di militer juga demikian. Kalau di kematian juga ada tembakan salvo gitu. Itu biasanya berapa orang Pak permintaan izin kepada aparat untuk tembakan adat begawi ini?
ya 1 atau 2 orang biasanya. Cuman itu juga kalau dipandang perlu, dan itu juga harus naik ke Polres, harus memberikan izin itu. Tapi biasanya mereka-mereka ini sudah jarang memberikan izin itu karena sudah menggunakan mercon, Mbak, sebenarnya. Untuk di zaman sekarang ini sudah biasa menggunakan mercon. Oke, tapi sebenarnya memang kalau dari pihak kepolisian, kalaupun sudah meminta izin, sipil pun boleh begitu melakukan penembakan itu, Pak? Ya nggak boleh, Pak. Masa boleh? Oh, oke. Ya nggak boleh. Oke, berarti memang izinnya itu 2 ya? Itu juga kalau dipandang perlu ya, dan kita juga harus melakukan penelitian secara mendalam, observasi secara mendalam. Tapi biasanya sekarang ini sudah biasa menggunakan mercon ataupun petasan kembang api gitu. Petasan gitu ya. Ya sama kayak kita di Jakarta ini Pak ya, di Betawi ya Pak. Di Betawi ya, di Betawi juga ada ya. Iya. Pak, setelah kejadian ini Pak, ada apa Pak? Terlalu berat nggak kalau saya mengatakan moratorium gitu lah Pak? Atau apa gitu yang dilakukan oleh institusi Polri? Ya, kita juga termasuk Pak Sultan, mungkin dengan para penggiat-penggiat adat dan tokoh-tokoh adat maupun dari pihak kepolisian sudah menghimbau sebenarnya kepada masyarakat, setiap melakukan prosesi adat ini sudah tidak diizinkan lagi untuk menggunakan senjata api sebenarnya, sudah diganti dengan mercon. Ini himbauan-himbauannya. Himbauan-himbauan ini memang tidak tertulis, cuman nanti akan kita pertegas lagi mungkin ya. Ya, Mbak. Baik. Pak Sultan, kalau mencermati atau memetik pelajaran dari kasus ini, apakah nantinya mungkin untuk acara-acara adat seperti pernikahan tidak lagi menggunakan senjata api, tapi semua hanya menggunakan petasan? Apa mungkin langkah yang akan diambil ke depannya, evaluasinya? Ya, terima kasih. Memang selama ini sebetulnya di daerah perkotaan ya, setiap gawi-gawi adat itu memang kita sudah memakai mercon. Yang jelas, yang penting memang bagi masyarakat adat itu kan suara tembakan itu ada. Karena suara tembakan ini kan merupakan warisan leluhur kita dalam kerangka kita mengagungkan acara-acara adat kita. Oleh karena itu memang semua pelaksanaan di lapangan kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang kan tidak boleh lagi kita memegang senjata formal ya secara resmi. Selama ini tentu kita melalui mercon itu sendiri gitu. Dan itu sendiri. Dan kalau di Bandar Lampung, di kota-kota memang kita selalu minta izin ke Polda. Dan biasanya aparat Polda yang meledakkan mercon pun aparat Polda biasanya gitu. Demikian. Artinya satu pintu lah gitu ya Pak Sultan ya? Ya. Yang penting bagi kita kan suara tembakan itu tetap ada gitu. Apakah dia pakai senjata resmi atau dia mercon gitu. Ada masalah sebetulnya. Selama ini kita pakai mercon juga sudah berjalan dengan baik di mana-mana bagian daerah Lampung sebetulnya kita sudah pakai mercon. Tapi kan tidak mengurangi makna kan Pak, perubahan dari tembakan ke ledakan mercon begitu. Oh tidak berubah karena yang kita diambil kan sebetulnya kan suara tembakan itu kan penghormatan kita kan dalam rangka gawi itu sendiri, membesarkan gawi itu suaranya sebetulnya bukannya senjatanya gitu. Baik Pak Sultan, Mawardi dan juga Kompol Edi Korinas, terima kasih Bapak-bapak, waktunya pagi ini sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, perbincangan itu juga harus menutup jumpa kita kali ini. Sebelum kita tutup, kita ke Ana Telita dulu. Kita akan update apa saja yang akan disajikan dalam Kabar Utama Pagi. Ana. Ya, selamat pagi Rati dan juga Rivi. Kita akan hadirkan informasi terkini, situasi terkini dari korban tambang emas yang longsor di Gorontalo yang kini semakin bertambah. Situasinya seperti apa? Sesaat lagi di Kabar Utama Pagi. Baik, terima kasih Ana Telita. Selengkapnya di Kabar Utama Pagi sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.